Oke, kita lanjutin dulu. Di sini ada interrogatif artikel atau artinya itu adalah kayak artikel yang menunjukkan sebuah pilihan terhadap kata benda ya. Jadi kayak artinya itu sebenarnya kayak benda yang mana gitu ya. Welche ini artinya adalah benda yang mana gitu. Atau kemarin kita pernah di awal pertemuan belajar cara menanyakan bahasa apa? Welsche Sprachen. Nah, Welsche Sprachen itu artinya bahasa apa aja atau bahasa yang mana yang kamu bisa. Nah, interrogatif artikel ini dia itu disesuaikan dengan kasus dan artikel. Yang pertama nominatif, kalau dia artikelnya der berarti jadi Welscher. Kalau das berarti jadi Welsches, kalau di berarti jadi Welsche, kalau plural di jadi Welsche. Contohnya, welche Jacke muss an dem Schrank hängen? Jaket yang mana yang harus tergantung di dalam pada lemari? Itu ya, welche Jacke. Contohnya lagi misalnya, welche Frau is in Restaurant gitu ya. Frau yang mana yang ada di restoran gitu. Atau yang der welcher Mann jogs in park, jog in park. Cowok yang mana yang lagi jogging di taman? Lalu kalau akusatif, ikutin aja perubahan artikelnya. Der kalau dia akusatif kan den. Nah, berarti di sini sama aja, belakangnya tinggal diubah jadi en. Welschen. Kalau das kan dia nggak berubah, berarti tetap Welsches. Kalau di juga tetap Welsche. Di plural juga tetap Welsche. Jadi contohnya misalnya akusatif berarti objek ya posisinya. Di sini teman-teman udah hafal nominatif akusatif apa gitu ya. Kalau nominatif tadi itu subjek. Kalau akusatif berarti objek. Jadi contohnya Welches Buch muss ich lesen. Buku yang mana yang harus saya baca? Nah, di situ bukunya sebagai akusatif, sayanya sebagai subjek gitu. Jadi posisi bukunya harus sebagai objek ya. Welches Buch muss ich lesen. Buku yang mana yang harus saya baca? Atau welchen Kuchen muss ich bestellen? Kue yang mana yang harus saya pesan? Nanti tergantung artikelnya lagi ya teman-teman. Kalau satu, ya tinggal dilihat dari didas. Kalau plural berarti Welsh. Kalau datif, misalnya di sini datif teman-teman hati-hati ada kesan kepadanya ya dan juga ada verben datifnya ya teman-teman. Contohnya yaitu ada unforten ya. Em, ada Welshire Frau. Oh ini, saya belum bacain konjugasinya. Kalau der tuh jadi Welsham, pokoknya ingat aja kalau perubahan der kan dia jadi dem ya. Lalu kalau misalnya dia das kan jadi dem, berarti Welsham. Terus kalau di kan jadi der, berarti Welshire. Kalau di plural tuh jadi den ya, berarti Welsham. Jadi ingat aja perubahan tersebut. Tinggal diubah akhirannya sesuai dengan contohnya bisa. Sebentar ya. Welcher Frau gratuliers du. Maksudnya adalah kepada Frau yang mana yang kamu ucapkan selamat gitu. Atau welcher Mann hilfst du, yaitu cowok yang mana yang kamu bantu. Di sini helfen itu verb datif, teman-teman. Jadi makanya kenapa dia bisa jadi welcome. Lalu jangan lupa kalau nggak ada verb datif berarti harus ada kesan kepadanya. Misalnya, em, welcome letter gibst du den Kuchen artinya adalah kepada guru yang mana yang kamu berikan kue itu. Seperti itu. Posisi yang mananya itu jadi datif ya, atau ada kesan kepadanya, atau ada kata kerja datifnya, teman-teman. Jadi dihafalin kata kerja datifnya ada di catatan datif juga. Ada beberapa ya untuk kata kerja datif.
Seperti itu untuk welche atau artinya itu benda yang mana. Ada yang mau ditanyain teman-teman untuk interrogative artikel ini? Welcher, welches, welche. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, boleh bikin satu kalimat teman-teman. Ya, Well, just Frau learns do. well, welche apa Kak? Maaf. Frau learns do. Welche Frau. Learns do. Sorry nggak, maaf agak kurang jelas. Welche apa Kak? Frau. Frau. Cewek yang mana, sorry, wanita yang mana kamu belajar? Le, ler, mengajar ya, mengajar ya. Ler, Oh, ler. Lars do. Berarti Iya. wanita wanita Dari, mana kamu ibu. mengajar? Bisa Em, begitu? Kurang tepat ya. bahasa Indonesianya Kak, boleh bahasa Indonesianya? Wanita mana yang gurumu misalnya. Kan lerorin ya mestinya ya. Ya, berarti kayak gini Ya aja. guru. Kayak wanita yang mana gurumu gitu. Gurumu ya. Berarti welche Frau ist Heeh. deine Oh, Lehrerin? pakai pakai sign ya. Ya, betul. Karena itu kan menunjukkan Oke. Oh iya identitas ya. gurumu. Oke, 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 oke. Ya, Oke, oke. Danke, danke. oke, bitteschön. Yang lain teman-teman, ada yang mau coba bikin kalimat pertanyaan pakai Welsh sebelum sebelum kita lanjut ke yang demonstratif artikel. Karena kita belajarnya sampai demonstratif dulu, perfectnya nanti baru di minggu depan sebagai pertemuan terakhir karena cukup panjang untuk perfect itu. Jadi kita pelajarin ini dulu aja. Sebenarnya kalau di Natswarknoy ini tuh udah di kapital 12, interrogatif sama demonstratif. Oke, ada yang mau lagi teman-teman? Dicoba aja dulu. Atau coba saya kasih satu kalimat bahasa Indonesianya misalnya. em, oh, das ini nanti tinggal teman-teman bahas ya. Nah, ini jadinya gimana nih teman-teman? Yang mana? Artikelnya das, berarti jadinya well, jadinya HP yang mana? Das Handy. Jadi well, ini apa nih? Ada yang mau coba? Ini HP yang mana yang kamu gunakan? Well, Stress. shush ya. Nah, handy. Benutzen kalau subjeknya kamu jadinya apa tuh? Benutzt. Benutzt. Du, Ben, du sih. ben. Du. Du. Oke, ada lagi yang mau coba bikin kalimat? Nahan saya Satz.
Hmm, oke, Nyoba, Frau. boleh. Bagus. Welches Buch liest du? Oke, sehr gut. Ja, welches Buch liest du? Genau. Mhm. Bagaimana Kak Arni? Welche? Oke, kalau nggak ada lagi, kita ke demonstratif ya. Demonstratif artikel itu artinya artikel yang menunjukkan lebih spesifik atau em, contohnya adalah dise ini artinya adalah benda yang ini gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Benda yang mana ya benda yang ini. Diubah juga sesuai dengan artikel. Kalau nominatif dieser, kalau der, lain actually. Kalau der itu dieser, kalau das itu dieses, kalau di itu diese, kalau di plural itu diese. Contohnya, diese Jacke hang an der Wand, yaitu jaket ini em, menggantung pada dinding gitu. Atau dieser Hund liegt auf meinem Bett, yaitu anjing ini berbaring di atas kasurku. Seperti itu. Kayaknya emang apa ya? Jadi nominatif itu adalah sebagai subjek ya. Lalu em, kalau akusatif berarti bendanya sebagai objek. Kalau objek berarti ikutin aja endingnya artikel ya. Kalau der kan dia jadi den, berarti ini dia juga jadi disen. Lalu kalau das berarti jadi dieses, kalau di singular berarti jadi dise, kalau di plural berarti jadi dise juga. Contohnya, ich esse diesen Kuchen. Aku makan kue yang ini. Atau ich lese dieses Buch. Aku baca buku yang ini gitu. Lalu kalau datif itu adalah kalau der kan jadi dem, berarti dia jadi bisa. Das juga jadi dem, berarti disem. Di jadi der, berarti diser. Dan kalau di plural berarti jadi den, berarti disen. Ya, jangan lupa kosakata belakangnya kasih n ya kalau datif. Contohnya yaitu ich helfe dieser Frau. Aku membantu Frau yang ini gitu. Atau ich gratuliere diesen Schülern. Artinya aku mengucapkan selamat kepada murid-murid ini gitu. Jadi datif diingat-ingat ada kesan kepadanya atau ada kata kerja datifnya ya. Seperti itu. Artinya kembali lagi diese ini artinya adalah benda yang ini. Tuh. Contohnya lagi misalnya hmm, ich spiele mit diesem laptop itu juga bisa. Aku bermain-mainan dengan laptop ini gitu. Atau ich kaufe dieses Haus. Aku membeli rumah ini gitu. Pokoknya artinya adalah benda yang ini. Diese tuh artinya apa Kak? Diese tuh artinya ini. Yang ini, benda yang ini gitu. Contohnya lagi. Misalnya adalah Ich liebe diese Frau. Aku cinta Frau yang ini. Wanita yang ini. Genau, artinya kalau dalam bahasa Inggris itu this ya. This table gitu ya. Em, misalnya lagi, aku duduk di jangan deh. Misalnya ya, genau. Aku duduk di atas kursi ini. Berarti ich sitze auf dem Tisch. Actually, auf diesem Stuhl gitu ya. Misalnya lagi, aku aku membayar kue yang ini gitu ya. Ich bezahle diesen Kuchen gitu. Aku membayar kue yang ini. Pokoknya artinya adalah dis dalam bahasa Inggris atau benda yang ini kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Yang penting hafal artikel aja sih, kembali lagi dan juga hafal kasus. Kalau kasus sama artikel udah hafal pasti
ini sama ini, dua ini pasti aman gitu. Ya, contohnya lagi. Ah, boleh dibikin kalimat sendiri, teman-teman. Kembali lagi, bisa bikin kalimat sendiri. Aku sambil bikin kalimat sendiri juga, biar banyak bayangan. Misalnya lagi, hmm, apa lagi ya? Misal, diese Frau ist traurig. Atau dieses Mädchen ist traurig. Gadis ini sedih. Yang di atas dong, Kak. Jelasin singkat aja. Frau, setiap pertemuan nanti recordnya diupload di YouTube ya. Betul. Nanti ada selalu di YouTube ya, recordnya. Ich liebe dieses Buch. Oke, Risti. B-nya besar ya, Kak. Entschuldigung. Oke, aku jelasin singkat aja ya yang Welsh ini. Welsh itu artinya yang mana. Jadi kayak benda yang mana. Kalau nominatif, dia, der berarti Welshire. Kalau das berarti Welshes. Kalau di berarti Welsher. Pluralnya Welsher. Kalau akusatif, Welshen. Terus kalau das jadi Welshes. Kalau di jadi Welsher. Kalau di plural jadi Welsher. Em, Datifnya jadi Welsham, dasnya jadi Welsham, D-nya jadi Welshire, D-nya jadi Welshan yang plural. Jadi artinya adalah kayak benda yang mana. Contohnya, Welsche Jacke muss an dem Schrank hängen. Artinya jaket yang mana yang harus tergantung dalam lemari, pada lemari. Gitu. Jadi jaket yang mana, benda yang mana gitu artinya. Lalu Welsches Buch muss ich lesen. Buku yang mana yang aku harus baca? Atau kalau datif tuh ingat ya ada kesan kepadanya atau ada verb datifnya. Contohnya, Welscher Frau gratuliert. Artinya kepada wanita yang mana kamu mengucapkan selamat. Atau Welscher Mann hilft du. Artinya cowok yang mana yang kamu bantu. Jadi eh, ada ini datif atau ada kesan kepadanya. Tadi saya bikin juga kalimat HP yang mana yang kamu gunakan. Berarti HP yang mana? Yang penting adalah cari artikel dulu HP-nya yaitu das handy baru dia kira-kira posisinya apa. Oh, posisinya objek. Oke, berarti well shares handy dan goods. Jadi kalau Welsh itu yang mana, kalau Dise itu yang ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangkut paut sih, cuman nggak harus kalau ditanya Welsh kita jawabnya Dise gitu enggak, teman-teman. Karena contohnya kayak kemarin kita perkenalan kan, Welsche Sprachen sprichst du? Artinya adalah bahasa yang mana kamu bicara. Kita jawabnya kan, ich spreche Indonesisch, English, und Deutsch. Jadi opsional aja sih jawabnya seperti itu. Entschuldigung, Frau Lala. Ya, Ini aku coba ini pakai Google barusan. uh-uh. Eh, kan contohnya pria yang mana yang kamu cintai, tapi di sini malah di translate-nya adalah Wilson, bukan Welsem. Ya, kenal. Kalau pria mana yang kamu cintai memang Welshan. Karena kan kamu, em, pria mana yang kamu cintai. Kamunya itu adalah subjek. Kamu cinta pria itu. Nah, pria itu kan objek. Tadinya dia Derman. jadi den. Jadinya Welshan. Kenal. Kalau Welshan, Welsonnya dari mana? Welshan, belakangnya N, Kak. Iya, Ya, kalau Welshannya itu karena prianya itu sebagai objek. Kalau der kan dia berubah jadi den. Berarti Welshan gitu. En juga. Nih, kalau der kan dia jadi Welshan nih. Dia posisinya sebagai objek kan. Derman. Kan Mm-mm. Oh, makanya kok kalau nggak Welsem gitu kan? Saya kira, oh akusatif berarti itu. Iya, kamu Welson. kalau Welshan datif harus ada kesan kepadanya. Itu kan gak ada kesan kepadanya. Kayak kepada cowok mana yang kamu cintai itu atau untuk cowok mana itu kan aneh ya. Jadi sama aja kayak aku cinta kamu. Kamu sebagai objek, aku sebagai subjek gitu. Akunya nominatif, kamunya akusatif gitu. Jadi nggak ada datif di situ. Oh, makanya saya kira itu datif, makanya kok jadi oh. Ya, genau. Itu akusatif.
objek. Ya, betul. Orangnya tuh, cowoknya tuh sebagai objek. Odang ke Frau Lala. Iya, bitteschön. Bagaimana cara membedakan benda itu nominatif, akusatif, datif? Kalau nominatif itu subjek gitu. Kayak SPOK ya, subjek biasa, teman-teman. Terus kalau akusatif itu objek biasa. Aku makan buah. Nah, buahnya itu kan objek ya. Kalau datif itu objek tidak langsung, ada kesan kepadanya gitu. Atau ada kesan untuknya. Jadi kayak aku memberikan kepada orang itu. Nah, kepada orang itu adalah datif. Genau, betul. Ada aktivitas langsungnya ya. Genau, datif itu. Bagaimana cara membedakan benda itu nominatif, akusatif, datif pada Welsh? Teman-teman harus tahu dulu cara bedain nominatif, akusatif, datif, baru teman-teman bisa gunain Welsh. Karena nggak bisa kita bedain nominatif, akusatif, datif cuma pada Welsh bagaimana. Kalau pakai bisa gimana? Karena pada akhirnya itu tergantung artikel dan tergantung posisi bendanya itu di dalam kalimat itu bagaimana. Kalau nominatif berarti posisinya sebagai subjek. Contohnya, welche Jacke muss an dem Schrank hängen. Jaket yang mana yang harus tergantung pada lemari itu. Kan itu jaketnya subjek ya. Posisinya dia subjek alias peran utamanya dalam kalimat itu. Maka dia jadinya nominatif, welche Jacke. Tapi kalau yang akusatif, objek bisa dilihat welches Buch muss ich lesen. Buku yang mana yang harus saya baca? Di situ ada subjek orangnya, yaitu saya, berarti bukunya adalah objek. Sama aja kayak saya membaca buku. Saya kan subjek. Membaca apa? Membaca buku. Berarti buku adalah objek. Nah, di situ berarti Welsh's book-nya posisinya sebagai objek gitu. Kita yang penting sih kalau mau gampangnya mungkin dibahasa Indonesiain dulu ya. Jadi kayak biar kelihatan oh mana subjek, mana objek gitu. Lalu Mau coba, Frau? ya Boleh. boleh Kak. Bagaimana? Oke. Welche Farben in Regenbogen? Welche Farben? Farben in Regenbogen. Kasih verben ya Kak, kasih sign aja. Jadi Welche Farben is gitu. Sin, Is, Entschuldigung, itu plural. Sin. oh ya, sin. Jadi Genau. sign-nya sin. Nah, Ya, genau. Jadi Welche Farben, sin, in Regenbogen. genau. Oke, good. Lalu yang datifnya tadi Welche-nya berarti ada kesan untuk atau kepadanya. Contohnya misalnya Welche Frau gratuliert du, yaitu kamu mengucapkan selamat ke wanita yang mana gitu. Atau memang dia ada verben datif ya. Kalau verben datif nanti dihafalin aja, bisa dilihat lagi catatan datifnya. Genau, biar nggak bingung soal datif ini ya. Ada istilahnya tuh objek tidak langsung kalau datif tuh bahasa Indonesia. Oke, ada lagi yang mau coba teman-teman Welsh Odyssey? Karena ini udah materi terakhir sih. Kayak kita mau perfect tapi nanti aja di pertemuan selanjutnya agak panjang sedikit soalnya itu jadi biar nggak bingung. Frau, ini yang pembahasan ini semua, yang ininya apa, maksudnya bahan ininya ada kan ya di deskripsi grup ya. Maksudnya aku mau ngeprint Oh iya ada kok, buat boleh review boleh. sendiri, buat latihan sendiri. Iya Tante. iya genau ada kok di description group ada dua Gdocs. Nanti teman-teman bisa print, download PDF bisa print atau langsung print juga bisa.
Genau. Tapi kalau mau penjelasan lengkapnya kan ini kayak cuma tulisan, bisa sambil cari-cari di YouTube lain juga yang mungkin bisa lebih lengkap dari saya jelasinnya karena genau, definisi atau gue cari kayak di YouTube bahasa Jerman kayak orang-orang Jerman yang jelasin maksudnya dia juga lebih jelas ya. Ada banyak di YouTube bisa sambil teman-teman tonton juga kalau masih belum paham atau bisa tanya juga ini. Subjek nominatif. Verbnya bergerak ke suatu tempat, akusatif. Verbnya tidak bergerak, stay menetap datif. Betul. Genau. Sehr gut gemacht. Hmm. Jadi nggak harus tadi 3 verben tadi sebenarnya teman-teman. Yang penting dilihat pergerakan. Itu dia bergerak ke bendanya gitu. Kalau dia diam di tempat berarti datif. Kalau dia bergerak berarti akusatif. Contohnya aku ada di dalam restoran, berarti ich bin im Restoran. In dem. Itu kan datif ya. Karena menetap diam. Jadi kita harus tahu itu bergerak atau diam gitu ya. Juga posisi kalian kalau di depan, di belakang, di antara itu dia preposisinya apa. Oke, ada yang mau yang bikin kalian Suaranya agak hilang-hilang. ah Suaranya agak hilang-hilang tadi, Prof. Kayak Robocop tadi suaranya. Gitu. tapi beneran kah? Ya ampun, aku sudah memakai earphone, aku kira jelas ternyata sama aja ya. Hah, ini kayak gini berarti nggak jelas ya? Nggak mungkin tadi karena mungkin jarak atau gimana kali ya tadi. Jadi kayak agak kayak Robocop gitu. Kayak robok. Oke. Tapi kayak gini udah jelas belum ya, Kak? Udah jelas banget kalau sekarang. Oke. Ya, teman-teman. Jadi itu aja sih. Pertemuan berikutnya kita akan belajar perfect. Genau. Kita belajar masa lampau ini agak panjang. Tapi kita di pertemuan selanjutnya aja ya. Karena biar nggak bingung. Mungkin teman-teman bisa pelajarin dulu yang pertemuan hari ini. Yang Welsh prepositionnya bisa dihafalin dulu posisinya bagaimana. Frau katanya lebih bagus hafal verben datif karena verben datif hanya beberapa saja. Jadi datif aja dulu dihafal semuanya. Selebihnya verben yang akusatif itu banyak itu kan. Ya, betul. Jadi verben datif itu cuma berapa ya? Jadi kayak bisa dibilang 10-an gitu. Itu kalau A1. Nanti bertambah lagi kalau level. Tapi saranku memang hafalin verben datif aja karena verben datif itu cuma beberapa. Cuman kayak helfen, schicken, misalnya gratulieren, gehören, gefallen, dan lain sebagainya, itu dihafalin. Tapi kalau verben akusatif kan ini jumlahnya tidak terhingga ya, alias banyak banget, 90% tuh verben akusatif. Alias verben yang butuh objek, kayak SPOK biasa gitu. Jadi lebih bagus hafalin aja verben datifnya dulu. Karena verben datif memang cuman bisa dihitung jari lah, gitu. Kalau verben akusatif tuh kayak pokoknya yang penting itu kata kerja pasti memerlukan objek. Nah, itu pasti dia verben akusatif gitu. Kayak saya makan. Nah, itu kan pasti perlu objek ya. Saya makan kue. Minum, saya minum air. Kayak SPOK biasa pokoknya dia kata kerjanya tuh memerlukan objek. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Karena kita sudah cukup Izin sampai. nanya, Prof. Ya, boleh. Kan misalnya ada kalimat Das Buch liegt auf diesem Tisch. Terus kalau pertanyaannya apa bilang welcome Tisch liegt das Buch atau auf welcome Tisch liegt das Buch? Nah, itu nanti auf welchem ya, auf welchem Tisch liegt das Buch. Jadi kalau dia ada preposisi, dia di depannya harus tetap dipakai preposisinya itu. Genau, seperti itu.
Jadi misalnya lagi contohnya yang ada preposisinya ya. Tadi contohnya auf welchem Tisch liegt das Buch. Jadi kalau dia ada preposisi kayak mau nanya di atas meja yang mana, itu auf-nya tuh harus ikut ya. Contohnya lagi misalnya kalau pakai hinter berarti hinter welchem bed misalnya ya. Liegt der Hund. Artinya bawah kasur yang mana si anjing itu berbaring. Jadi preposisinya tetap dipakai teman-teman ya. Jadi jangan ditinggalkan. Contohnya lagi kalau pakai preposisi di luar yang Wechsel prepositionen bisa pakai mit ya. Misalnya mit welchem Auto. Fährst du. Misalnya kamu pergi dengan mobil yang mana. Nah itu preposisinya jangan dihilangin ya. Aduh, parah saya. Oke, jadi saya ulang sebentar. Ini audionya nih agak agak bermasalah ini. Eh, kayak gini kedengeran nggak ya teman-teman? Halo, halo. Iya, kedengeran. Oh ya, oke, Entschuldigung. Jadi kalau misalnya ada preposisi, jangan ditinggalin preposisinya ya teman-teman. Jadi tetap ngikut itu preposisi. Em, kalau dia berubah jadi Welsham gitu ya. Contohnya tadi ya, auf welchem Tisch liegt das Buch, yaitu di atas meja yang mana buku itu berbaring, seperti itu, terletak. Jadi kalau ada preposisi, jangan ditinggalin preposisinya karena itu kata depan pasti selalu ngikut terus ya. Jadi tetap dipakai terus. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Sebelum Zoom-nya tiba-tiba mati otomatis, saya bingung ini, padahal Zoom-nya udah pro. Nanti bisa diakses ya, ini apa namanya, di docs-nya. Kalau misalnya dirasa belum lengkap, terus ditambah recordnya belum lengkap, bisa dibantu dengan YouTube Live. Kak, kalau satu hari belajar bahasa Jerman itu bisa berapa jam? Oh, saya, em, saya tuh kalau dulu ya teman-teman, karena sekarang tuh saya nggak terlalu rajin belajar belajar tapi nggak serajin dulu. Kalau dulu itu saya kayak full seharian gitu. Jadi di tempat les berapa jam tuh dari pagi sampai sore. Nah, malamnya belajar lagi gitu. Kalau dulu memang saya fokus untuk bahasa Jerman, jadi kurang lebih ya bisa dibilang 6 plus 4 jam, 5 jam, 10-an lebih. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, itu nggak baik soalnya. Lebih enak mendingan nyantai tapi konsisten gitu. Oh, aduh, terharu saya. Dankeschön, Kak Invit. Kak, tips dan triknya belajar di rumah abis kurs. Em, kalau saya tipsnya adalah jangan males. Itu aja sih, karena kayak pokoknya tetap terus termotivasi aja, tetap terus belajar kayak, oh hari ini misalnya ya, kalau saya dulu tuh cara motivasinya gini, kayak di tempat les belajarnya ini. Tapi kan karena kayak bareng-bareng gitu ya, jadi kayak em, saya juga kayak pengen yang nggak mau tertinggal gitu. Nah itu sih cara motivasi aku tuh adalah aku nggak mau ketinggalan kayak teman-teman yang lain untuk pertemuan besoknya di tempat les. Jadi setelah les saya tuh selalu belajar materi yang selanjutnya gitu. Atau materi yang level selanjutnya juga saya pelajarin. Kayak gitu sih cara saya motivasiin diri. Itu aja sih tips dan triknya. Terus sering-sering ini ngomong teman-teman. Jadi ada aplikasi Ome TV, ada aplikasi Tandem, ada aplikasi pokoknya yang kayak connect
connecting kita dengan banyak orang-orang luar itu dimanfaatin aja teman-teman, walaupun banyak hal-hal aneh ya di luar itu, tapi coba dulu aja biar lebih apa ya, biar lebih lebih kepake terus gitu, karena kan kalau di kursus kan kadang cuma belajar gramatika kayak gitu sih, sama sering-sering dengerin bahasa Jerman. Fokusnya apakah lebih ke bendahara kata sama artikel Huron lesson atau gimana? Kalau abis kurs aku tuh lebih ke ini, ke Huron sama expression. Kalau artikel sama gramatik aku udah kayak udah pelajarin di les. Nah, setelah les aku itu lebih ke Huron sama expression. Huronnya tadi dengerin video-video Jerman, tapi kalau expressionnya ya itu kayak ngomong aja. Kalau misalnya nggak ada partner ngomong, misalnya kayak di Ome TV atau di Tandem atau di mana kayak nggak ketemu orang di depan kaca gitu, kayak ngomong sendiri aja seperti itu. Kayak gitu sih. Kenal partner ngomong, partner ngomong sama ChatGPT. Benar, aku juga kadang pakai ChatGPT tahu, karena terutama kalau mau ngecek Schreiben. Nah, kadang kan kalau saya belajar sendiri kan gak ada yang ngoreksi ya. Nah, tanya aja ChatGPT misalnya ini salahnya di mana Schreiben. BTW Frau les alumni mana? Ada pesertanya kan di sini, aku takut loh. Aku di Jakarta Timur, Duren Sawit. Pasti gak tahu dia ada yang tahu atau enggak. Pokoknya Bulan sawitnya di mana, Frau? emang kakak di Duren Sawit? Enggak, adik iparku di Duren Sawit. Oh, di Taman Ya, Malaka. oh, Taman Malakanya. Iya, betul. Tempat lesnya sih. Bukan Oh, tempat lesnya kira. bukan rumahku. Oh, Tempat lesnya di situ. Ya, depannya itu J. eh, ya. ya, J lah pokoknya. Ini ada yang tahu deh. Itu recommended nggak, Frau? Recommended. Iya, betul bisa nebak. Iya, betul. Aku Jess. Recommended kok, enak gurunya. Tapi nggak tahu ya gurunya masih sama atau enggak. Tapi kalau guruku yang zaman aku enak. Dia kayak bener-bener kan kita kayak sekolah gitu ya, berapa jam. Terus kayak bener-bener sebelum belajar harus hafalan gitu lah. Aduh, tapi aku takut jadi promosi ya. Pokoknya itu ya, teman-teman. Sebenarnya kalau tempat les tuh di mana aja sama aja, teman-teman. Tapi yang penting niatnya aja gitu. Mau di Kute, mau di mana, sebenarnya sama aja. Ya, balik lagi ke orangnya ya. Betul, balik lagi ke orangnya. Kalau emang bener-bener mau belajar bahasa Jerman, pasti mau online, mau apapun pasti bisa kok. Gitu. Ya, salam kenal, Kak. Frau kapan mau ke Jerman? Aduh, amin, doakan ya teman-teman. Segera mungkin. Repot deh kalau udah di Jerman dah. Aduh, kalau saya udah di sana pasti pasti aku sharing-sharing kok, aku kabarin teman-teman. Akan lebih Ya rajin. pasti kan waktunya udah susah ya, kan sambil kerja soalnya. Iya sih. Tapi pasti kok nanti aku bakal kabarin lagi. Kalau ada waktu ngajar pasti aku ngajar juga. BTW teman-teman ini udah les dari 1 menit. Kalau misalnya tiba-tiba Zoom-nya end, dan ke Schön für heute ya teman-teman.